kita berdiri di hadapan misteri yang indah dan agung. Sebuah rahasia yang menyinari alam semesta dan mengisi hati kita dengan rasa takjub. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah 3 pribadi ilahi yang mengisi kehidupan kita dengan kasih dan keagungan. Namun, sebagian melihatnya sebagai 3 entitas terpisah, alih-alih memahami keesaan hakikatnya. Mereka tersesat dalam jaringan angan-angan yang menyesatkan, terbelenggu oleh dinding pemisah imajinasi manusiawi. Laksana kilat yang pecah di langit, muncul klaim-klaim tak beralasan, mencoba memisahkan yang sebenarnya tak terpisah. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah 3 pribadi di dalam satu hakikat Allah yang esa. Di dalam kekuasaannya yang terbatas, kasihnya yang tidak terkatakan, hikmat atau bijaksananya yang menakjubkan, kita menemukan di dalamnya juga kesatuan yang olehnya kita beroleh kasih, penghiburan, damai sejahtera, dan api di dalam hati kita, api kasih yang tak terpadamkan. Selamat datang di program Ku Tahu Yang Ku Percaya, sebuah program yang mengajak kita belajar lebih dalam mengenai makna kekristenan dan mengenal lebih dalam tentang Allah. Pada seri kali ini kita akan belajar tentang doktrin Allah. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, saudara dapat berkontribusi dengan mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Kami juga rindu untuk berinteraksi dengan saudara sepanjang program ini disiarkan. Kami rindu menjawab pertanyaan dan mendoakan saudara. Untuk itu, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar agar kami bisa melayani saudara. Selamat menyaksikan. Ya, shalom. Apa kabar? Sehat semua, puji Tuhan ya. Kita hari ini mau melanjutkan pelajaran kita ya. Kita sedang membahas tentang doktrin Allah Tritunggal. Dan kita sudah membahas cukup banyak hal tentang doktrin Allah Tritunggal. Baik definisinya, kesulitannya, sikap yang baik di dalam mempelajarinya, dasar Alkitabnya, penjelasan istilah-istilah hakikat dan pribadi. Ya, juga kita sudah membahas juga tentang tuduhan bahwa doktrin Tritunggal adalah produk dari Konsili Nisea. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas paham-paham yang salah atau sesat seputar doktrin Tritunggal ini. Di sepanjang sejarah itu banyak muncul pandangan-pandangan yang tidak benar atau menyimpang dari Alkitab. Ya. Dan selama beberapa episode ke depan itulah yang akan kita pelajari. Karena itu pada episode ini kita mau lihat beberapa. Ingat ya, yang kita bahas adalah pandangan yang salah. Nah, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah ada pandangan yang mengatakan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah 3 elemen yang membentuk satu kealahan. 3 elemen, Bapa, Anak, Roh Kudus adalah 3 elemen yang membentuk satu kealahan. Nah, pada waktu saya kuliah S1 dulu, saya menemukan sebuah buku di perpustakaan. Nah, buku itu judulnya adalah Dialog Masalah Ketuhanan Yesus. Itu kira-kira
Saya membaca buku ini sekitar tahun 1995. Ya. Dialog masalah ketuhanan Yesus. Dan buku ini bercerita tentang ada seorang Kristen yang katanya misionaris yang namanya Antonius Widuri. Ya. Entah ini nama sungguh-sungguh ataukah sebuah nama samaran, kita tidak tahu. Tapi pokoknya itu bercerita tentang seorang yang namanya Antonius Widuri. Dia menantang seorang guru Islam untuk berdebat tentang Tritunggal, yaitu Kiai Haji Bahaudin Mudori. Debat dan bahkan dia membuat taruhan. Kalau dia menang, maka kiai tersebut harus masuk Kristen. Tapi kalau dia kalah, maka dia siap untuk masuk Islam. Itu taruhan yang besar sekali. Ya. Akhirnya mereka dalam buku itu diceritakan bahwa mereka berdebat selama berhari-hari. Dan sampai pada perdebatan hari yang ke-9, menyerahlah Antonius. Antonius menyerah dan sampai pada kesimpulan bahwa memang doktrin Tritunggal yang sekian lama dia percaya itu doktrin yang tidak masuk di akal dan salah. Dan karenanya si Antonius lalu akhirnya memenuhi janjinya untuk masuk Islam. Dan dia lalu mengucapkan kalimat syahadat. Dan dengan demikian menjadi Islam dan meninggalkan kekristenan. Nah, lalu apa yang menjadi pandangan dari Antonius Widuri pada waktu itu? Yaitu, dia mempunyai pandangan bahwa Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah 3 elemen yang membentuk satu kealahan. Dia memang tidak ngomong begini. Saya yang menyimpulkan dari apa yang dia contohkan. Jadi, waktu menjelaskan tentang Tritunggal itu Antonius Widuri memakai sebuah ilustrasi. Di mana dia menganggap bahwa Tritunggal itu adalah semacam 3 elemen yang membentuk satu kealahan. Memang itu bukan bahasa dia, itu saya simpulkan dari apa yang dia ungkapkan. Karena si Antonius ini dalam menjelaskan Tritunggalnya dia menggunakan ilustrasi. Dan ilustrasinya itu dia bilang bahwa Tritunggal itu seperti rokok. Nah, rokok ini sebenarnya ada 3 elemen. Elemen yang pertama itu adalah ada kertasnya. Yang kedua ini ada tembakaunya. Dan yang ketiga ini ada filternya. Ya. Tapi ada tembakaunya, ada kertasnya, ada filternya, tapi bukan 3 rokok, tapi 1 rokok. Itu kata Antonius. Nah, lalu dalam perdebatan itu karena dia bilang Tritunggal seperti rokok, ada tembakaunya, ada kertasnya, ada filternya. Lalu si kiainya bilang boleh pinjam rokoknya, oke, kasih rokok. Lalu kiainya mulai mempreteli ini, oke, ini filter ya, bisa. Lalu ini kertasnya ya, bisa. Ini tembakaunya ya. Lalu Pak Kiai tanya, yang ini rokok atau bukan? Antonius bilang bukan. Oke. Yang ini rokok atau bukan? Bukan. Yang ini rokok atau bukan? Bukan. Nah, kalau ini adalah Bapa, ya. Lalu ini adalah Anak, lalu ini adalah Roh Kudus. Dan karena itu hanya satu Allah, maka pertanyaan logis dari ilustrasi ini adalah Bapa Allah atau bukan? Bukan. Ya. Anak Allah atau bukan? Bukan. Roh Kudus Allah atau bukan? Bukan. Jadi kapan jadi Allah? Kalau yang ini, dan yang ini itu disatukan. Baru bisa jadi satu rokok, baru bisa jadi satu Allah. Jadi logika dari ilustrasi ini adalah kapan ketiganya bersatu, baru bisa menjadi satu Allah. Tapi masing-masing berpisah sendiri, itu bukan Allah. Sama seperti kapan filter, kertas, dan tembakau bersatu, baru jadi satu rokok. Tapi begitu mereka berpisah,
maka tidak lagi bisa disebut sebagai rokok. Nah, maka dari situ Pak Kiai tanya, kalau begitu Bapa adalah Allah, logikanya harus mengharuskan Antonius menjawab, bukan. Apakah anak adalah Allah? Bukan. Apakah Roh Kudus adalah Allah? Bukan. Nah, kalau begitu maka Tritunggal salah. Maka pada saat seperti itulah Antonius lalu menjadi, waduh, kalau begitu sekian lama kita percaya Tritunggal ternyata tidak masuk di akal. Akhirnya Antonius melepaskan iman Kristennya dan mengucapkan kalimat syahadat. Dan sejak hari itu jadi Islam. Nah, apakah Tritunggal salah? Tidak. Yang jadi masalah ini adalah pandangannya Antonius ini. Di mana dia menganggap bahwa Tritunggal itu adalah elemen-elemen yang membentuk satu kealahan, sama seperti filter, tembakau, dan kertas membentuk satu rokok. Kalau memang demikian, maka sebenarnya filter itu bukan rokok, cuma sepertiga rokok. Kertas itu bukan rokok, cuma sepertiga rokok. Tembakau itu bukan rokok, hanya sepertiga rokok. Maka logikanya haruslah adalah, oh kalau begitu maka Bapa itu bukan Allah, tapi sepertiga Allah. Anak sepertiga Allah, Roh Kudus sepertiga Allah. Kapan ketiganya ngumpul, baru jadi satu Allah. Nah, ini jelas adalah pemahaman yang salah. Mengapa? Karena kitab suci jelas mengatakan bahwa Bapa sendiri tanpa anak dan tanpa Roh Kudus itu adalah Allah. Anak sendiri tanpa Bapa, tanpa Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus tanpa Bapa dan Yesus itu adalah Allah. Ya, John Calvin bilang begini. Tiga yang dibicarakan masing-masing adalah Allah sepenuhnya, tapi tidak ada lebih dari satu Allah. Jadi Bapa sendiri full Allah. Anak sendiri full Allah. Roh Kudus sendiri itu full Allah, tapi bukan tiga Allah. Karena itulah ilustrasi tentang rokok tadi salah. Demikian juga dengan semua ilustrasi yang menggambarkan Tritunggal seolah-olah itu adalah tiga unsur atau tiga elemen yang kalau bersatu baru membentuk suatu benda tertentu, itu menjadi salah. Misalnya ada orang yang bilang begini, oh Tritunggal itu seperti matahari. Matahari itu ada sinarnya, ada panasnya, dan ada heliumnya. Tapi hanya ada satu matahari. Problemnya adalah panas tanpa helium dan tanpa sinar bukan matahari. Ya. Atau sinar tanpa panas tanpa helium itu bukan matahari. Helium tanpa sinar tanpa panas bukan matahari. Maka ilustrasi semacam itu juga cacat. Ada juga yang bilang ilustrasi Tritunggal itu seperti pohon. Seperti pohon ada batangnya, ada daunnya, ada akarnya. Tapi pohonnya cuma satu. Nah, masalahnya adalah kalau daun tanpa batang dan tanpa akar, apakah itu pohon? Tidak. Ya, kalau batang saja tanpa daun, tanpa akar itu pohon? Bukan, itu kayu kering itu ya. Tapi kalau akar saja tanpa daun dan tanpa batang, apa itu pohon? Tidak, kalau hanya akar saja apa itu? Orang alor. Nah, itu leu-leu itu ya. Ya itu bisa dipakai sebagai jimat, tapi itu bukan pohon. Maka ilustrasi itu juga salah. Ada juga yang bilang begini, oh Tritunggal itu seperti manusia. Ada tubuhnya, ada jiwanya, ada rohnya, tapi manusianya cuma satu. Ilustrasi ini mempunyai dua masalah. Masalah pertama sama seperti tadi, yaitu tubuh tanpa jiwa, tanpa roh itu bukan manusia. Itu apa? Hanya tubuh saja, tanpa jiwa, tanpa roh itu apa? Mayat itu. Bukan manusia itu ya. Kalau cuma jiwanya tanpa roh, tanpa tubuh, itu apa? Itu hantu kah? Atau apa ya? Ya, atau roh halus kah? Atau apa ya? Atau arwah. Ya, itu bukan manusia. Tapi masalah kedua dari ilustrasi itu adalah ilustrasi itu berasumsi bahwa manusia terdiri dari tiga, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Itu namanya trikotomi. Tapi ada pandangan kedua, yaitu dikotomi, manusia hanya terdiri dari dua saja, yaitu tubuh dan jiwa atau roh. Dan jiwa dan roh itu sama. Nah, memang bukan saatnya menjelaskan itu sekarang, tapi
saya percaya berdasarkan penelitian Alkitab yang ketat bahwa yang benar itu adalah dikotomi, bukan trikotomi. Jadi manusia hanya terdiri dari dua, tubuh dan jiwa atau roh. Maka ilustrasi itu menjadi tidak relevan. Yang mengatakan bahwa Tritunggal seperti manusia yang punya tubuh, jiwa, roh. Maka ilustrasi itu juga salah. Atau ada juga yang bikin ilustrasi Tritunggal itu seperti ruangan. Ada panjangnya, ada tingginya, ada lebarnya, tapi ruangannya cuma satu. Ya, problemnya tetap sama karena panjang tanpa tinggi dan tanpa lebar itu bukan ruangan. Tinggi tanpa panjang tanpa lebar juga bukan ruangan. Lebar tanpa tinggi tanpa panjang juga bukan ruangan. Nah, jadi salahlah dan sesatlah pandangan yang mengatakan bahwa Allah Tritunggal itu adalah 3 elemen atau 3 unsur yang membentuk satu kealahan. Ya. Pak, mau tanya, Ya. kalau ilustrasi yang tadi Bapak kasih itu semua salah, lalu ilustrasi mana yang benar? Nggak ada. Kenapa? Karena ingatlah waktu kita bahas tentang Allah itu kan dibilang bahwa Allah itu adalah dia yang tidak seperti apa-apa. Tidak seperti siapa-siapa. Jadi kalau Allah itu tidak seperti apa-apa, maka kita tidak bisa bilang, Allah itu seperti... Allah tidak seperti apa-apa. Jadi secara strict sebenarnya tidak ada ilustrasi apapun tentang Tritunggal. Itu yang membuat doktrin Tritunggal itu sulit. Memang kita bisa menggunakan ilustrasi tertentu hanya untuk menekankan satu aspek. Tapi tidak ada satu ilustrasi yang mencakup seluruh aspek di dalam doktrin Tritunggal. Saya satu kali diminta untuk ceramah Tritunggal untuk anak-anak SMA. Nah, ini namanya anak-anak SMA yang, waduh, ini kalau kasih yang terlalu sulit begitu kan bagaimana mereka bisa paham? Ini butuh ilustrasi. Jadi akhirnya saya sebelum pergi ke tempat ceramah itu, saya mampir pasar, lalu saya beli salak. Lalu di depan mereka saya tanya, adik-adik, ini berapa salak? Berapa adik? Berapa salak ini? Satu ya. Oke, sekarang satu salak ini kakak buka ya. Nah, setelah kakak buka, sabar ya adik-adik ya. Oke adik-adik. Ini apa? Salak. Salak. Ini apa? Salak. Salak. Ini apa? Salak. Salak. Ini salak, ini salak, ini salak. Jadi ada berapa salak adik-adik? 3. Ini salak, ini salak, ini salak. Berapa salak? 3. 3 salak. Oke, 1, 2, 3. Ya. Ambil kulit kembali bungkus. Ada berapa salak adik? 1. Jadi ini 3 salak atau 1 salak? Ini sendiri salak. Ini salak atau bukan? Salak. Ini salak atau bukan? Ini salak atau bukan? Salak. Jadi berapa salak? Masing-masing berdiri sendiri salak. Tapi begitu digabung bukan 3 salak, tapi 1 salak. Nah, ilustrasi ini hanya relevan untuk menjelaskan bahwa masing-masing berdiri sendiri adalah Allah. Bapa sendiri Allah, anak sendiri Allah, Roh Kudus sendiri Allah, tapi bergabung bukan 3 Allah. Tapi begitu diterapkan pada aspek yang lain, maka ilustrasi ini tidak relevan. Kenapa? Karena kalau ini Bapa, Anak, Roh Kudus, maka problemnya Bapa, masalahnya Roh Kudus ini terlalu kecil. Ya. Itu berarti menunjukkan, kayaknya Roh Kudus lebih kecil, Bapa lebih besar, lalu Anak sedang. Itu problem pertama. Problem kedua, bisa ketemu salak yang hanya 2 isinya. Nah, itu jadi rumit lagi. Maka
Salak tidak bisa mewakili konsep Tritunggal secara utuh. Tidak ada satu apapun juga yang bisa mengilustrasikan konsep Tritunggal secara lengkap. Maka semua ilustrasi sifatnya defektif. Jadi kita hanya bisa memakai hanya untuk batas tertentu saja. Jadi kalau ditanya, Pak, apakah ada ilustrasi tentang Tritunggal? Tidak ada. Oke? Jadi jangan sekali-sekali berpikir bahwa oh ini tambah ini baru jadi Tritunggal. Jadi satu. Tidak ya. Manusia mencoba mendekati misteri ini dengan hati yang terbuka, namun tersandung oleh kata-kata yang terbatas. Mereka berusaha memahami misteri ini, tetapi terperangkap dalam jaringan kata-kata manusiawi yang terlalu sempit untuk mencakup keagungan keesaan Allah. Laksana embun yang menguap ke udara, makna-makna terbang tak tersampaikan. Marilah merangkul misteri ini dengan hati yang merdeka, memahami bahwa kata-kata hanyalah jendela keajaibannya. Laksana sungai yang mengalir menuju lautan, kebenaran hakikinya memenuhi jiwa kita. Marilah kita bersatu di dalam kebenarannya yang tak terlukiskan. Allah Tritunggal, Allah yang esa di dalam 3 pribadi yang kudus. Kasih-Nya yang tak terkatakan, hikmat-Nya yang tak terlukiskan, dan kesatuannya yang tak tergoyahkan. Kita sudah menyaksikan program Ku Tahu Yang Kupercaya dan belajar tentang doktrin Allah. Kami rindu untuk berinteraksi dengan saudara setelah saudara menyaksikan program ini. Jika saudara ingin bertanya tentang pelajaran ini, bahkan ingin didoakan, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami rindu melayani saudara. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Kupercaya ini, saudara dapat mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Terima kasih untuk kebersamaan saudara dalam program Ku Tahu Yang Kupercaya ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia.